tes tes tes. Selamat sahabat bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ibadah Vesper kita, marilah kita sama-sama menyanyikan dari lagu SCH kita nomor 153, There's a Land That is Fairer Than Day. Selamat malam dan selamat sahabat untuk Bapak Ibu dan seluruh siswa sekalian. Malam hari ini kita akan memulai acara Vesper kita dengan bernyanyi dari SCH nomor 165 yang akan dipimpin oleh Chorister.
Hosanna, praise Him on the anointed throne. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu untuk sepanjang minggu bekerja kami, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti dan menghadiri acara Vesper pada malam hari ini. Saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami, agar kami juga dapat mengerti firman yang akan dibentangkan oleh Serkoko. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, di saat yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Serkoko. Baik, selamat hari Sabat. Apakah terdengar suara? Baik, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Sabat ini, Sabat istimewa, oleh karena kita kembali mengadakan acara ibadah Vesper secara online. Biarlah kita semua diberkati Tuhan di dalam kesehatan kita semua, terpelihara dengan baik oleh kasih Tuhan pada hari yang kudus ini. Dan biarlah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun yang kita alami. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat-Nya yang limpah kepada kita di sepanjang minggu bekerja kita. Pada Sabat ini, kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan tentang kebutuhan Roh Kudus, kebutuhan dari umat Tuhan, yaitu Roh Kudus. Pelajaran ini saya dasarkan dari buku Christ Object Lessons atau perumpamaan Tuhan Yesus, pasal yang ke-29. Baik, pada hari Sabat ini kita belajar tentang perumpamaan 10 anak darah. Firman yang sudah sering kita baca, perumpamaan yang sudah sering kita dengarkan, bahwa pelajaran yang sangat penting dari pelajaran perumpamaan 10 anak darah ini adalah bagaimana kita perlu Roh Kudus itu. Bagian yang terpenting di dalam kita menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kecurahan Roh Kudus. Itulah yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa di dalam perumpamaan 10 gadis atau 10 anak darah itu, ada 2 golongan di sana, terbagi dari 2, yaitu 5 gadis yang pintar dan 5 gadis yang bodoh. Di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kerohanian kita, apakah kita sudah merasa benar di hadapan Tuhan? Dan apakah hidup kita ini sudah menurut akan perintah-perintah Tuhan? Mari kita ingat, keselamatan kekal adalah tanggung jawab pribadi, bukan kelompok. Sekalipun di dalam ibadah, di dalam pertemuan rohani, kita perlu datang bersekutu, artinya lebih dari 1 orang, bersekutu, datang kepada Tuhan. Tapi keselamatan itu tetap tanggung jawab pribadi masing-masing, bukan tanggung jawab secara berkelompok. Di dalam Matius 24 dan Matius 25, kita dapati di sana pelajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pasal 24 itu berfokus kepada tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada pasal 25 itu adalah bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh jemaat ketika menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di dalam ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu guru, anak didik kami semua, pentingnya kita berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Moto daripada gereja kita harus ke surga. Dan untuk menuju ke surga, perlu adanya tabiat yang sudah dipersiapkan, yang sudah kita siapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah yang diumpamakan di dalam perumpamaan 10 anak darah ini. Pentingnya kita memiliki persiapan apa yang harus kita lakukan. Maka persiapan itu ada di dalam Roh Kudus. Di dalam Matius 25 ayat 1 dikatakan bahwa di sana ada gadis. Gadis ini melambangkan gereja yang benar. Kalau dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 di sana ada perempuan yang berselubungkan matahari. Ada bulan di kakinya, bermahkotakan 12 bintang. Itulah gereja yang benar, ciri-ciri gereja yang benar. Lalu ada pelita, lampu. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap umat Tuhan perlu ada firman. Firman itu tidak sekedar dibaca, namun firman itu melalui kuasa roh, firman itu dihidupkan. Dan di sana ada gambaran mempelai laki-laki, tidak lain adalah Yesus Kristus. Baik, gadis-gadis ini adalah gereja yang percaya kepada Alkitab. Gereja pemelihara Sabat. Ya secara ekstrim kita bisa sebutkan ini orang-orang Advent. Bukanlah orang-orang yang keluar dari gereja atau sesat, bukan juga pemberontak. Bukan kita tidak berbicara perihal gereja yang ada di luar. Gadis-gadis ini adalah gereja, ekstrimnya adalah gereja Advent. Dikatakan di dalam Christ Object Lesson halaman 406, mereka disebut gadis oleh karena mereka memiliki satu iman yang murni. Gadis, iman yang murni. Jadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua disebutkan sebagai gadis, perempuan yang seharusnya kita taat sepenuhnya kepada Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita adalah pemelihara Sabat, pemelihara Alkitab, pembaca Alkitab yang setia. Di dalam halaman 408 dari buku yang sama, perumpamaan Tuhan Yesus, nampaknya tidak ada perbedaan di antara mereka. Di antara mereka di sini bukan antara gereja kita dengan gereja yang lain, denominasi kita dengan denominasi yang lain, tidak. Ini ada di dalam satu gereja. Tapi di dalam gereja itu ada tubuh, ada anggota yang berbeda-beda fungsinya. Nah, di situ gambaran daripada orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan ini. Dikatakan di kalimat yang kedua, so with the church that lives just before Christ's second coming. Jadi tidak ada bedanya. Jadi sampai begitu juga dengan gereja yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali itu, sepertinya tidak ada bedanya antara si A dan si B. Sama-sama pegang Alkitab ketika ke gereja, sama-sama berdoa ketika waktunya berdoa, sama-sama menyanyi ketika waktunya menyanyi, memuji Tuhan dan sebagainya, aktif dalam pekerjaan Tuhan. Namun yang membedakan adalah ada atau tidak adanya minyak di dalam pelita itu. Ada atau tidak adanya kecurahan Roh Kudus di antara mereka. Jadi seperti yang kita katakan tadi, 10 gadis itu terbagi menjadi 2 kelompok.
foolish virgins dan wise virgins, gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jadi apa yang membuat perbedaan? Kita dapati di dalam ayat 3 dan 4, di sana dikatakan foolish virgins ada lampu tanpa minyak, sedangkan wise virgins ada lampu, ada minyaknya, ada persediaan minyak. Minyak menggambarkan Roh Kudus. Bagaimana lampu itu, bagaimana sinar kita, bagaimana terang kita bersinar kepada orang lain. Hanya bisa kalau ada minyak di dalam lampu kita. Dalam ayat 5 Matius pasal yang ke-25, sementara waktu berjalan terus di dalam penantian kedatangan Yesus yang tertunda, maka terjadilah penurunan kerohanian yang dialami oleh gadis-gadis, baik yang bijaksana, baik yang bodoh. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin besar peluang kita untuk memasuki kerohanian yang tertidur. Ada kalanya sering membuat kita terlena, lupa akan kerohanian kita yang seharusnya kita tingkatkan. Oleh karena tidak adanya rasa mendesak ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam ayat yang tadi dikatakan, semakin lama waktu berlalu, semakin sering kita mengatakan Yesus akan datang, tetapi sesungguhnya hati kita tertidur. Jadi mari kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan sampai 3, di sana dikatakan bahwa inilah waktunya bagi kita untuk bangkit, minta kecurahan Roh Kudus. Waktunya bagi kita untuk lebih banyak berdoa, belajar firman dan merenungkan. Dan jangan lupa kita juga ikut menginjil. Waktunya sekarang untuk kita diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh kasih karunia Allah untuk menerangi dunia dengan kemuliaan. Bapak, Ibu guru, anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita, mari kita undang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya terang kita terus bersinar, dan kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk waktu-waktu yang mendesak ini. Tetap kita kumandangkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Jangan kita pernah bersantai, jangan kita pernah berlengah di dalam kehidupan kerohanian kita. Yesus segera datang. Dan kita harus ingat, di dalam ayat 6 itu dikatakan bahwa di dalam ayat 6 itu dikatakan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Artinya sambutlah dia. Nah, kedatangan daripada mempelai laki itu terjadi pada malam hari, bukan berarti di waktu malam. Itu terjadi ketika dalam masa-masa kegelapan. Ingat kehidupan di zaman Nuh dan kehidupan di zaman Lot. Itulah menggambarkan kondisi dunia menjelang kedatangan anak manusia. Bagaimana mereka itu makan, minum, kawin, mawin, dan sebagainya. Kehidupan di zaman Nuh sangat rusak, sehingga mereka tidak percaya adanya Allah. Dan hanya Nuh yang diselamatkan bersama keluarganya. Di zaman Lot juga, kita ingat pelajaran dari Sodom dan Gomora, bagaimana Allah membinasakan kota itu. Kedatangan anak manusia, kedatangan pengantin pria, dia datang di waktu yang tergelap. Nah, sekarang bagaimana kita melihat keadaan zaman ini? Para siswa semua, biarlah kita boleh melihat, kalian boleh melihat diri kita, diri kalian sendiri, bagaimana kalian hidup. Ingat sekarang zaman kegelapan. Zaman di mana kita harus bersiap sedia. Zaman di mana kita harus lebih banyak berdoa. Oleh karena kita tidak tahu kapan Yesus datang, kapan pengantin pria itu datang. Dikatakan, behold, sesungguhnya lihat, pengantin telah datang. Go ye out to meet him. Song-songlah dia, sambutlah dia.
Ketika firman ini berkumandang, maka dua kelompok itu begitu terkejut, namun satu kelompok telah siap sedia menghadapi kondisi darurat, dan kelompok yang lain didapati tanpa persiapan. Tidak ada persiapan yang dia lakukan. Di dalam buku Christ Object Lesson, kembali kita kutip dari halaman 413. Dikatakan, we cannot be ready to meet the Lord by waking when the cry is heard, behold the bridegroom, and then gathering up our empty lamps to have them replenished. We cannot keep Christ apart from our lives here and yet be fitted for his companionship in heaven. Jangan kemudian kita berbesar pikiran, berbesar hati, kemudian kita mengatakan ketika ada teriakan, lihat pengantin datang, kemudian kita otomatis kita siap, otomatis kita bisa menyambut pengantin itu. We cannot keep Christ apart from our lives here. Para siswa, selama kita hidup di dunia, jangan pernah pisahkan Kristus dari hidup kita. Sedangkan kita ingin his companionship, ingin kita dalam kelompok, kita ada di dalam kelompok di surga. Ketika kita ingin berada di dalam his companionship, di dalam kelompoknya di surga, tapi selama di bumi kita mengesampingkan Kristus, maka hal itu tidak mungkin terjadi, keselamatan menjadi bagian kita. Dikatakan di dalam Matius 25 ayat 8, dikatakan di sana, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Dalam halaman 411, Christ Object Lesson, buku yang sama, dikatakan di sana, no man can believe for another. No man can receive the Spirit for another. No man can impart to another the character which is the fruit of the Spirit's working. Ya, maaf agak tidak kelihatan. Jadi dikatakan di dalam kutipan ini, saya percaya hanya untuk saya, keyakinan saya, kepercayaan saya tidak bisa saya bagikan kepada orang lain. Saya menerima roh, dan roh yang saya terima tidak bisa saya bagikan kepada orang lain. Itu, mari kita camkan, terutama kepada para siswa, bahwa keselamatan itu adalah sifatnya pribadi. Bahwa apa yang kita terima untuk kita, itu tidak menandakan egoisme, tapi keselamatan itu adalah hak pribadi. Maka buah-buah daripada karakter yang terbentuk, karakter yang baik yang terbentuk dalam diri kita adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Maka biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Dikatakan dalam Yeskiel 14 ayat 20, walaupun Nuh dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Di dalam Matius 25:12, hal yang sangat menyedihkan bagi kelompok yang kedua, gadis-gadis yang bodoh, yang tidak memiliki persiapan minyak. Bagi kita, jemaat terakhir, jemaat Tuhan, gadis yang tadi dikatakan pure faith, yang memiliki iman yang murni. Namun kemudian kita tidak siap dengan kuasa Roh Kudus. Sangat menyakitkan kata-kata ini. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. I know you not. Aku tidak mengenal kamu. Begitu menyakitkan. In this life, dalam kutipan ayat halaman 412, in this life they have not entered into fellowship with Christ. Therefore, they know
not the language of heaven. They are strangers to its joy. Ya, di dalam kehidupan ini mereka tidak masuk dalam persekutuan, perkumpulan dengan mempelai pria, yaitu dengan Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak punya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak membiarkan bekerja dalam kehidupannya selama ini. Maka orang yang jauh dari kehidupan Roh Kudus tidak tahu bahasa surga. Mereka sebagai orang asing terhadap sukacita yang dialami di surga. Di dalam ayat 22 dan 23. Oke. Ayat 22 dan 23 Matius 7. Dalam Matius 7, 22 dan 23 itu, di sana kita dapati bahwa ada orang berteriak, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku Oke, sebentar. Di dalam ayat 22 dan 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kembali dilontarkan kata-kata yang pedas dari Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Ucapan ini diungkapkan dalam perumpamaan 10 anak dara dan kemudian diucapkan di dalam Matius dalam pengajarannya kepada murid-muridnya. Enyahlah. Jadi ketika kita rajin beribadah, rajin kemudian mengamalkan ibadah kita, namun didapati kita tidak memiliki roh di dalam diri kita. Sekalipun kita melayani Tuhan, terkadang kita berbantah-bantahan satu sama lain, lalu menganggap diri kita lebih baik pelayanan kita daripada yang lain, maka sejatinya tidak ada roh di dalam kehidupan kita. Maka kemudian di dalam halaman 413 itu dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus, saddest of all words that ever fell on mortal ear are those words of doom, I know you not. Jadi kata-kata yang pernah terdengar oleh telinga yang sangat menyedihkan adalah kata-kata mengatakan, aku tidak kenal engkau. Kalau Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau, sudah kita tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. You are shut out from heaven. Engkau dienyahkan, diusir dari surga by your own unfitness for its companionship. Oleh karena ketidaksediaan kita bersekutu. Marilah kita kemudian saling mengasihi di dalam kehidupan rohani kita. Sekalipun keselamatan itu milik pribadi, namun tetap di dalam mengerjakan keselamatan itu, mari kita kerjakan bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam karunia Roh Kudus yang besar dan tak terukur itu, terdapat sumber-sumber daya surgawi. Ingat, bukan karena ada batasan di pihak Allah, sehingga kasih karunia-Nya tidak mengalir kepada manusia. Namun, batasannya ada di pihak manusia yang belum siap menerima Roh Kudus, belum siap dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana di dalam kegelapan malam kerohanian, di dalam kegelapan zaman seperti sekarang ini. Kemuliaan Allah bersinar melalui jemaatnya untuk membangunkan yang tertidur dan menghibur mereka yang berduka. Semoga Tuhan berkati kita di dalam kehidupan kita. Semoga kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk kita semua bersiap di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan berkati kita.
firman Tuhan yang telah dibentangkan pada malam hari ini. Sebagai lagu tutup, kita akan bernyanyi dari SCH nomor 223 yang akan dipimpin oleh Chorister. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, puji syukur, terima kasih Tuhan, Engkau satukan kami di dalam ibadah online pada acara ibadah Vesper. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang baik Engkau berikan kepada kami tentang perlunya Roh Kudus agar hidup selalu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dari sekarang kami mau dituntun sepenuhnya oleh kuasa Roh-Mu, dan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sementara kami nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan, dan hidup kami boleh selalu diberkati Tuhan. Pada hari Sabat yang kudus ini, biarlah Engkau akan menyertai kami semua, anak didik kami, dimanapun mereka berada, yang ada di asrama maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati, bila mana ada yang sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Tuhan berkati guru-guru dan staf semua. Tuhan sertai kampus ini dari segala mara bahaya, dan biarlah kami tetap bersukacita dalam Tuhan sepanjang hari Sabat yang kudus ini. Sekali lagi Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segalanya yang kami terima yang baik daripada-Mu. Biarlah